Ini bukan sekadar sidang biasa, ini bukan sekadar kasus korupsi, ini tentang uang miliaran rupiah, ini tentang rumah mewah, dan ini tentang satu nama yang terus muncul berulang kali, Nanda Indira. Nama itu kembali terdengar di ruang sidang, nama itu kembali disebut dalam aliran uang, nama itu kembali jadi sorotan. Persidangan dugaan korupsi mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, kembali membuka tabir yang lebih dalam. Bukan hanya soal korupsi, tapi sudah menyentuh dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan di titik inilah nama Nanda Indira kembali menguat. Ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga menjelaskan sesuatu yang sangat penting, bahwa siapapun yang menerima, menguasai, atau menikmati hasil kejahatan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Bukan pelaku utama saja, bukan hanya yang mencuri, tapi juga yang menerima. Dan publik mulai bertanya, apakah nama Nanda Indira ada dalam lingkaran itu? Nah, di situ memang diatur dalam pasal 2, 3, dan 5 itu terkait dengan peran-peran orang yang terlibat dalam pencucian uang. Misalnya nama yang digunakan, penggunaan nama, baik itu sertifikat, barang-barang, dan lain-lain yang terlibat dalam pencucian uang. Tetapi bisa dilihat apakah ada peranan atau tidak di situ. Gitu kan, peranannya apa? Apakah dia ikut serta di dalam mengatur penempatan barang-barang hasil korupsi itu atau tidak, gitu kan. Ketika memang dia punya terlibat di dalam hal mengatur itu, ya berarti dia juga termasuk pelaku di dalam tindak pidana. Fakta di persidangan menyebut angka yang tidak kecil, 4,22 miliar. Uang itu diduga mengalir untuk membangun sebuah rumah mewah di Bandar Lampung. Rumah mewah dengan tanah, dengan bangunan yang kini tercatat atas nama Nanda Indira. Pertanyaannya sederhana, dari mana uang itu berasal? Kenapa bisa berujung pada aset atas nama Nanda Indira? Kebetulan atau pola? Sidang sebelumnya bahkan mengungkap sesuatu yang lebih mengganggu. Ada dugaan intervensi terhadap saksi. Ada upaya mengarahkan narasi. Rumah mewah itu disebut-sebut bukan milik Dendi, bukan milik istrinya, tapi milik orang lain. Namun fakta di dokumen berbicara lain. Dan lagi-lagi nama Nanda Indira tetap berdiri di sana. Pakar hukum dari Untirta menegaskan, kasus pencucian uang tidak harus menunggu putusan korupsi selesai. Artinya, jika alat bukti cukup, siapapun termasuk yang menikmati hasilnya bisa diproses. Dan publik kembali bertanya, di mana posisi Nanda Indira dalam pusaran ini? Nama itu tidak hilang, nama itu tidak redup, justru semakin sering disebut, semakin sering muncul, semakin sering dipanggil. Sidang berikutnya akan kembali menghadirkan Nanda Indira. Apakah ini akan membuktikan semuanya atau justru memperdalam misteri? Satu hal yang pasti, kasus ini belum selesai, fakta belum sepenuhnya terungkap, dan nama itu masih akan terus kita dengar.